Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ingat jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Berjumpa kembali di channel Sejarah Indonesia. Anak-anak, siswa-siswi SMA Negeri 2 Batang, khususnya siswa-siswi kelas 12 MIPA dan 12 IPS, semoga kalian tetap sehat, ceria, dan bahagia. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan berbicara tentang kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin yang akan dibahas mengenai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Untuk mengetahui materi tersebut, silakan kalian dengarkan dan perhatikan informasi berikut ini. Indonesia pada masa demokrasi terpimpin oleh Nur Rahim SPDM Hum, Guru Sejarah SMA Negeri 2 Batang. Bahan ajar Sejarah Indonesia kelas 12 MIPA IPS tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pertemuan keempat KD 3.4 adalah melalui pembelajaran daring, kalian dapat menganalisis latar belakang dan terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, menganalisis sistem pemerintahan dan kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin, menganalisis situasi politik setelah pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis, serta terbentuknya sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, serta terbentuknya sikap santun, responsif, dan proaktif. Anak-anak, latar belakang dan terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 1. Kegagalan konstituante hasil pemilu 1955 dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan UUDS 1950. 2. Pergantian kabinet yang terlalu cepat sehingga program-program kerjanya tidak dapat berjalan dengan baik. 3. Pergolakan daerah dan gerakan separatis yang sering terjadi selama masa demokrasi liberal telah mengganggu stabilitas negara. 4. Demokrasi liberal memberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik. Anak-anak, gambar berikut adalah naskah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan gambar di bawahnya adalah suasana dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Anak-anak, berikutnya adalah sistem pemerintahan dan kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin. Kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. TNI yang sejak Kabinet Juanda diberlakukan SOB, kemudian pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958, mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Anak-anak, menguatnya pengaruh TNI Angkatan Darat membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI Angkatan Darat, terutama Nasution, dengan dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI, dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama
Angkatan Udara. Kemudian situasi politik setelah pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 mendapat sambutan baik dari masyarakat. Hal ini mengingat masa sebelumnya yang selalu dalam keadaan goyah. Tidak ada kestabilan politik. Dengan dikeluarkannya dekret tersebut, Kabinet Juanda dibubarkan pada tanggal 9 Juli 1959. Kemudian dibentuk Kabinet Kerja. Program kabinet ini adalah meliputi soal keamanan dalam negeri, soal sandang pangan, dan pembebasan Irian Barat atau Irian Jaya. Kabinet Kerja selanjutnya, Presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Anggotanya terdiri dari DPR, hasil pemilihan umum 261 orang, utusan daerah 94 orang, dan wakil golongan karya 200 orang. MPRS ini bertugas menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Nah, anak-anak, selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1959 dalam upacara bendera peringatan Hari Proklamasi, Presiden Soekarno berpidato yang diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato ini kemudian disebut Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol dengan intisari Usdek. Manipol ini oleh MPRS ditetapkan sebagai GBHN. Tahun 1960, pada waktu Presiden mengajukan anggaran belanja negara ditolak oleh DPR. Karena itu, DPR kemudian dibubarkan oleh Presiden. Sebagai gantinya, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR pada tanggal 24 Juni 1960. Dalam keanggotaan DPRGR ini, ternyata PKI diberi jatah kursi cukup banyak. Nah, anak-anak, kemudian melihat perkembangan politik seperti di atas ini, timbul reaksi tidak puas dari berbagai partai politik. Sebagai contoh, fraksi dari NU, PNI, Masumi, juga dari Partai Rakyat Indonesia pimpinan Bung Tomo. Presiden ternyata sangat dekat dengan PKI yang sebenarnya banyak dibenci partai lain. Kemudian tokoh politik membentuk Liga Demokrasi untuk menentang DPRGR. Tetapi Liga Demokrasi kemudian dilarang oleh Presiden. Presiden yang merupakan pemimpin besar juga mengajarkan nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Dengan nasakom ini, maka kedudukan PKI menjadi semakin kuat dan semakin dekat dengan Presiden. Sehingga tidak aneh jika kadang-kadang partai ini ikut mempengaruhi Presiden dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan. Nah, anak-anak, demikianlah suasana pelaksanaan demokrasi terpimpin. Dekret Presiden yang menginginkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara malah diselewengkan ke arah sistem pemerintahan autokrasi yang banyak dipengaruhi dan dikuasai oleh PKI. Nah, anak-anak, kegiatan kita selanjutnya adalah latihan uji kompetensi 4. Sebagai tugas mandiri, kalian kerjakan beberapa soal berikut. 1. Analisislah latar belakang dan terbitnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. 2. Analisislah sistem pemerintahan dan kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin. 3. Analisislah situasi politik setelah pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan diupload ke aplikasi Jagaratu.
Nah, anak-anak, untuk mengerjakan beberapa soal ini, kalian bisa mencari materi yang sudah saya share di aplikasi Jaga Ratu maupun materi yang sudah saya share di grup WA kelas. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.